Yo, halo para Bujang People sekalian, kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, di video kali ini admin akan membahas mengenai kelanjutan cerita animasi Invincible setelah season ketiganya. Dan kali ini kita akan masuk ke part yang ke-25 atau komik isu yang ke-100 dan juga 101. Nah, di part sebelumnya kita sudah melihat dinosaurus yang melelehkan es di kutub utara dan menenggelamkan banyak kota besar di seluruh dunia, di mana aksi dinosaurus itu membuat banyak orang tewas dan membuat Invincible langsung menyerang dinosaurus karena hal tersebut. Tapi setelah pertarungan yang sengit di antara mereka berdua ini, Mark malah kalah dan dia dibunuh oleh dinosaurus tepat di depan wartawan yang sedang menyiarkan pertarungan mereka secara langsung. Nah, apa yang akan terjadi di cerita Invincible ini selanjutnya? Oke, seperti biasa langsung saja kita bahas. Part kali ini dimulai dengan kematian Mark yang tersiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Semua orang yang mengenal Mark menjadi terkejut melihat hal tersebut. Semua pahlawan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, dan Eve langsung menangis ketika melihat kepala Mark itu sedang dihancurkan oleh dinosaurus. Lalu dari reaksi dunia saat melihat Mark ini mati, kita beralih ke Mark yang saat ini sedang berada di tempat yang sangat gelap. Nah, apakah Mark pada saat ini sedang berada di alam kematian? Ya, jawabannya ternyata tidak. Di sini terungkap jika Mark pada saat ini sedang berada di dalam keadaan koma karena dinosaurus menggunakan frekuensi suara khusus yang dia ciptakan dari data pada markas Viltrumite sebelumnya. Nah, Mark ini masih hidup, atau lebih tepatnya dia itu tidak pernah mati sama sekali. Mark yang dinosaurus bunuh di depan wartawan itu ternyata cuma klon yang dinosaurus buat dari sampel DNA Mark. Dan saat mereka baku hantam sebelumnya, dinosaurus menggunakan portal teleportasi yang dia tiru dari teknologi milik Cecil untuk mengambil klon milik Mark dan memindahkan Mark yang asli itu menuju ke markasnya. Dinosaurus sengaja membuat seluruh dunia berpikir dan percaya kalau Mark itu sudah mati, agar Mark itu tidak lagi terikat oleh kewajiban dirinya terhadap orang lain dan juga tugas kepahlawanannya, di mana itu akan membuat Mark menjadi lebih fokus untuk bekerja sama dengan dinosaurus demi memperbaiki dunia. Mark yang tahu mengenai hal ini pun menjawab jika dia tidak ingin lagi bekerja sama dengan dinosaurus karena dinosaurus itu sudah membuat dirinya menjadi orang jahat yang sudah menghilangkan banyak nyawa orang yang tidak bersalah. Nah, dari Mark dan dinosaurus yang sedang berdebat ini, kita beralih dulu ke keadaan dunia luar, di mana para hero masih sibuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak banjir. Selain itu, Rex juga sedang mengerjakan sesuatu untuk mengatasi masalah banjir yang ada di seluruh dunia ini. Dan juga di sini kita diperlihatkan Engstrom yang datang lagi ke dimensi tersebut untuk balas dendam kepada Invincible. Tapi ketika Engstrom datang ke dimensi tersebut, dia malah terkejut ketika melihat berita kalau Invincible itu ternyata sudah mati. Nah, kemudian kembali lagi ke Mark dan dinosaurus yang masih berdebat ini. Di sini dinosaurus membebaskan Mark dari kondisi komanya dan dia kembali berbicara empat mata dengan si Mark ini. Nah, di sini Mark mulai mengeluarkan semua kata-kata bijak yang bisa dia keluarkan, di mana hal itu entah mengapa berhasil membuat dinosaurus ini memikirkan lagi semua tindakannya. Bahkan dinosaurus di sini menyuruh Mark untuk mengakhiri semua masalah itu dengan cara membunuh dirinya tersebut. Mark di sini pun dengan berat hati menerima saran dari dinosaurus dan dia langsung membunuh dinosaurus pada saat itu juga. Setelah membunuh dinosaurus, Mark pun didatangi oleh Cecil yang berhasil melacak keberadaan dari Mark ini. Melihat Cecil datang, Mark di sini pun mulai menceritakan semuanya dan dia juga bertanya tentang berapa banyak korban jiwa akibat perbuatan dinosaurus sebelumnya. Cecil lalu menjawab jika jumlah korban itu sekitar 800.000 korban jiwa dan jumlah itu terus bertambah. Mendengar jawaban Cecil, Mark pun bertanya apakah ada yang bisa dia bantu untuk mengatasi masalah banjir yang sedang terjadi. Tapi Cecil di sini berkata jika Mark itu tidak usah khawatir karena Rex itu sudah membuat bulan buatan yang saat ini sudah mengorbit bumi, di mana bulan itu membuat banjir yang sedang terjadi mulai surut dan membuat tinggi permukaan laut itu mulai kembali normal. Nah, mendengar hal tersebut, Mark yang masih merasa bersalah ini pun berkata jika dia siap untuk bertanggung jawab dan tidak akan melawan saat dirinya itu ditangkap dan dipenjara. Tapi Cecil di sini memberikan pilihan lain kepada Mark, di mana Cecil memberikan Mark semacam alat komunikasi yang dulu juga pernah Mark pakai saat dia itu masih bekerja dengan Cecil. Dan Cecil di sini menyebut jika mulai dari sekarang Mark itu akan bekerja lagi untuk dirinya dan Mark itu harus mendengarkan semua perintah yang Cecil itu berikan. Mendapatkan tawaran tersebut, Mark di sini pun bertanya kenapa Cecil masih mau bekerja sama dengan dirinya, padahal dirinya itu sekarang adalah seorang penjahat. Cecil yang mendengar itu pun menjawab dengan santai kalau dirinya itu sudah terbiasa bekerja sama dengan para penjahat. Kemudian dari Mark dan Cecil ini, kita beralih ke tempat Eve.
di mana Nolan dan Debbie akhirnya sampai di sana dan mereka terkejut melihat rumah itu yang seperti kapal pecah. Mereka pun bertanya apa yang terjadi kepada Eve, dan Eve yang tengah depresi ini menjawab jika Mark itu sudah mati. Tentu Nolan dan Debbie yang mendengar itu pun langsung terkejut dan mereka bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Nah, di saat Eve sedang menceritakan tentang kematian Mark yang disiarkan secara langsung, tiba-tiba Mark muncul di sana sambil berkata jika dia itu belum mati dan yang mati itu cumalah tubuh klonnya saja. Tentu melihat Mark yang tiba-tiba muncul ini, Eve tidak percaya begitu saja dan meminta Mark membuktikan kalau dia itu adalah Mark yang asli. Mark pun kemudian membisikkan sesuatu kepada Eve dan Eve pun langsung percaya kalau Mark yang ada di hadapannya itu adalah Mark yang asli. Nah, di sini setelah melepas rindu sebentar dengan kedua orang tuanya, Mark ini meminta waktu berdua dengan Eve untuk memberitahu Eve tentang dia yang kembali lagi bekerja untuk Cecil. Ya, di sini Mark juga membacot mengenai banyak hal, tapi semua bacotan itu dipotong oleh Eve, di mana Eve memberitahu Mark jika dia itu pada saat ini sedang hamil. Mark yang mendengar itu pun langsung diam membisu dan tidak tahu bagaimana merespon hal itu dengan benar. Lalu dari Mark yang terkejut tentang kehamilan Eve ini, kita beralih dulu ke markas Viltrumite yang ada di bulan, di mana di sini Trek sedang memarahi 3 anak buahnya karena mereka itu tidak menjalankan perintahnya itu dengan baik. Di mana di sini ada Anissa yang tidak mau berkembang biak dengan satupun manusia, ada Jenderal Craig yang ikut campur dengan masalah yang sedang menimpa bumi, serta Lucan yang dimarahi karena cuma berkembang biak dengan satu wanita bumi saja. Nah, mereka bertiga yang dimarahi oleh Trek ini pun mulai menjelaskan alasan mereka. Di sini Anissa menjawab kalau dia itu tidak ingin berkembang biak dengan pria bumi karena menurutnya pria bumi itu tidak cocok dengan dirinya. Lalu untuk Jenderal Craig, dia berkata kalau yang dia lakukan itu adalah sebuah keharusan karena pasangannya di bumi itu sedang terancam bahaya jika dia itu tidak ikut campur. Dan sementara untuk Lucan, dia berkata kalau istrinya punya masa lalu yang traumatis tentang pasangan yang tidak setia. Makanya dia itu tidak ingin menambah istri lagi supaya istrinya pada saat ini tidak kecewa dengan dirinya. Dan hal ini dia lakukan karena Lucan itu sangat peduli dengan pasangannya tersebut. Tentu Trek yang mendengar alasan dari bawahannya ini langsung emosi dan dia kembali memarah-marahi ketiga anak buahnya ini karena sudah menunjukkan sikap yang menjijikan. Tapi selain Anissa, kedua anak buahnya ini menjawab kalau mereka merasakan sesuatu yang Trek anggap menjijikan itu bukanlah sesuatu yang buruk, dan bahkan rasa cinta dan kasih sayang yang mereka dapatkan di bumi itu mengubah mereka dan juga mungkin bisa mengubah seluruh bangsa Viltrumite yang tersisa. Trek yang kembali mendengar kata-kata ala sinetron ini pun menyuruh anak buahnya itu untuk pergi dari hadapannya dan dia berkata akan memikirkan hukuman untuk mereka bertiga itu nanti. Nah, dari Trek ini kita kembali lagi kepada Mark dan Eve. Di sini singkat cerita, Mark sangat senang mendengar tentang kehamilan Eve meski dia itu juga agak khawatir mengenai hal tersebut. Lalu beralih ke hari berikutnya ketika Mark muncul di publik untuk menolong para hero yang lain membantu para warga. Robot di sini langsung mengajar Mark karena Mark itu sudah menyebabkan semua ini dengan melepaskan dinosaurus. Tapi beruntung di sini sebelum lebih banyak hero yang datang untuk menyerbu Mark, Cecil itu datang ke sana dan menyebut jika Mark itu bekerja untuk dirinya sekarang. Lalu ketika Cecil mengajak Mark untuk ikut dengan dirinya ke Pentagon, robot yang masih kesal ini mulai berkata yang tidak-tidak tentang tindakan Mark dan membuat Eve yang mendengar itu mulai menjadi tertekan. Ballet Proof di sini pun langsung menjadi pahlawan yang membela Eve dan Mark, di mana dia membalas semua perkata robot dan kemudian memeluk Eve untuk menenangkannya. Ya, beliau yang satu ini memang selalu bisa mencari kesempitan di dalam kesempatan. Nah, kemudian kita beralih kepada Mark dan juga Cecil. Di sini Cecil mengajak Mark untuk melihat mayat dinosaurus karena Mark yang meminta hal tersebut. Mark berkata jika dia ingin memastikan jika dinosaurus itu benar-benar mati supaya kejadian seperti Conquest sebelumnya itu tidak terulang lagi. Cecil yang sadar kalau Mark sudah tahu tentang dia yang menyembunyikan Conquest, di mana hal itu membuat Conquest menjadi kabur ini pun menjadi sedikit panik. Namun Mark di sini berkata jika dia sudah membunuh Conquest lagi selama Viltrumite War. Jadi Mark di sini ingin Cecil membalas hal tersebut dengan membantu dirinya mengenai Eve dan juga ayahnya. Cecil pun terpaksa menyetujui hal tersebut dan dia pun merekomendasikan seorang dokter khusus untuk memeriksa kehamilan Eve serta memberikan tempat tinggal baru untuk Nolan supaya Nolan itu bisa menetap di bumi. Nah, untuk Eve, di sini dokter yang bernama Sherry ini menyebut jika kondisi bayi yang ada di dalam kandungan Eve itu mengalami kekurangan gizi, di mana hal itu terjadi akibat Eve yang menggunakan kekuatannya. Ya, di saat Eve menggunakan kekuatan supernya, energi dan gizi yang seharusnya pergi ke tubuh bayinya itu malah teralihkan ke tubuh Eve agar tubuhnya itu bisa mengaktifkan kekuatannya. Dan oleh karena hal tersebut mulai dari sekarang, Eve itu tidak boleh lagi menggunakan kekuatan supernya sampai dia itu melahirkan bayi yang ada di dalam kandungannya tersebut. Nah, sementara itu untuk Nolan, dia diberikan tempat tinggal oleh Cecil di bulan, di mana tempat itu dulunya adalah salah satu markas dari Guardian of the Globe. Di sini Cecil menyebut jika dia sudah mendengar semua hal baik yang Nolan lakukan selama Viltrumite War,
dan juga tentang Nolan yang melawan Ellen untuk mencegah Ellen menyebarkan Scourge virus itu ke planet bumi. Tapi meski begitu, Cecil tidak bisa membiarkan Nolan tinggal di bumi karena Nolan sudah melakukan hal kejam dan hal itu sudah dilihat oleh seluruh dunia. Makanya Cecil di sini memberikan hukuman ke Nolan berupa pengasingan dan menyuruh Nolan untuk tinggal di bekas markas Guardian of the Globe yang ada di bulan ini. Nah, awalnya Debbie menolak hal ini karena dia merasa kalau mereka berdua akan kesulitan tinggal di bulan dan bukan di bumi. Tapi Cecil di sini menjawab jika Debbie itu bisa tinggal di manapun dia mau, tapi Nolan itu tetap harus tinggal di bulan. Dan jikapun Debbie tetap tinggal di bulan, dia itu bisa menggunakan alat teleportasi untuk pergi ke bumi dengan mudah. Atau bahkan Nolan itu bisa terbang dengan sekejap ke bumi jika dia itu mau. Mereka boleh melakukan hal itu, tapi mereka harus tetap mencoba untuk tidak terlalu menarik banyak perhatian. Selain itu, Cecil juga meminta Nolan mengawasi markas Viltrumite yang tidak jauh dari tempatnya tersebut. Dan Cecil ingin Nolan menjadi semacam garis pertahanan paling depan dalam menghadapi ancaman yang akan Viltrumite itu lakukan terhadap keamanan bumi. Nolan pun setuju dengan hal itu, dan Cecil pun meninggalkan sepasang suami istri ini berduaan di tempat tersebut. Nah, setelah Cecil pergi, Nolan dan Debbie ini kembali mulai bermesra-mesraan tanpa sadar jika mereka itu saat ini sedang diawasi oleh Trek yang melihat mereka dari kejauhan. Nah, apa yang akan Trek ini rencanakan terhadap Nolan dan juga Mark ke depannya? Ya, hal itu akan kita lihat di isu-isu yang akan mendatang. Untuk video kali ini kayaknya cukup sampai di sini dulu. Dan ya, seperti biasa, like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di dalam kolom komentar, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.